lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Ku, mau senangkan, menyenangkan-Mu, oh Tuhan, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Selamat siang, rekan-rekan komunitas Sanctuary GSKI Selipi yang diberkati Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi kebenaran di antara teman-teman semua. Ini untuk pertama kalinya saya menyampaikan firman Tuhan di dalam komunitas Sanctuary. Nah, saya pada siang hari ini saya mendapat sebuah tema semangat perubahan. Sebelum saya lebih dalam atau lebih lanjut berbicara tentang perubahan, sebenarnya kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu perubahan. Kondisi apa yang terjadi ketika seseorang berubah? Perubahan adalah sebuah perbedaan antara satu kondisi menjadi sebuah kondisi yang berbeda. Misalnya, saya ada di kiri, saya bergerak sekarang ke kanan. Itu berubah. Saya dulu lebih kurus, sekarang saya lebih gemuk. Itu berubah. Dulu kita SD, SMP, sekarang kita kuliah. Sudah jadi mahasiswa, atau mungkin sudah lulus. Itu sebuah perubahan. Dulu kita gaji 1 juta, mungkin sekarang sudah 10 juta. Itu juga perubahan. Dulu kita single, sekarang kita sudah ada pasangan, bahkan sudah menikah. Itu juga perubahan. Tapi tentu saja bukan perubahan-perubahan lahiriah seperti itu yang dimaksud dengan tema yang diberikan kepada saya pada
siang hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk merenungkan. Saya ingin teman-teman berpikir lebih kepada perubahan batiniah dibandingkan dengan perubahan jasmani. Wah, berat kok. Anak muda diajakin ngomong perubahan batiniah. Justru karena selama masih muda, kita harus mulai memikirkan bagaimana caranya kita merubah manusia batiniah kita. Nah, nanti saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang mungkin akan membuat kita berpikir bahwa memang justru sebaiknya sejak dari muda kita mulai merubah manusia batiniah kita. Nah, saya ingin mengajak kita membaca sebuah ayat, sebuah perikop dalam Matius 21 ayat 28. Matius 21 ayat 28. Ayat ini jarang dibahas sebenarnya oleh khotbah-khotbah, dalam khotbah-khotbah. Nah, saya ketemu ayat ini, perikop ini, ketika istri saya mempersiapkan cerita sekolah minggu beberapa minggu lalu, sebelum tahun baru ya. Dan saya berpikir, perikop ini jangan dikhotbahkan ya. Ya, istri saya mengikuti kurikulum sekolah minggu, membawakannya dengan bahasa anak-anak. Kali ini saya ingin membawakan perikop ini, membahas perikop ini, tentu saja dengan nuansa yang lebih dewasa. Karena saya rasa semua orang-orang teman-teman di Sanctuary ini adalah orang-orang yang sudah dewasa secara usia. Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, ini orang-orang banyak saat itu. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di sekitar dia. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sebelum perikop ini cerita dalam perikop ini ditulis, Yesus sedang Yesus baru saja dielu-elukan ketika dia masuk ke dalam kota Yerusalem. Kemudian ayat berikutnya, perikop berikutnya, Yesus menyucikan bait Allah. Dia masuk ke dalam bait Allah setelah kejadian dia dielu-elukan ketika menggunakan keledai. Yesus masuk ke dalam bait Allah dan dia mendapati banyak orang berjual beli di situ, dan dia menyucikan bait Allah, memporak-porandakan dagangan-dagangan mereka dan menegur mereka dengan keras. Cerita berikutnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Pohon ara yang tidak berbuah yang didapati Yesus ketika Yesus sedang lapar dan sedang berjalan di kota itu. Nah, Yesus ketika melihat pohon ara itu tidak berbuah, langsung dikutuk. Padahal ayat perikop ini jelas. Bukan musimnya pohon ara itu berbuah. Nah, ini yang akan saya kaitkan, cerita ini yang akan saya kaitkan dengan perikop yang menceritakan perumpamaan tentang dua orang anak tadi. Jadi ada seorang ayah, menurut perumpamaan ini yang diceritakan oleh Yesus, mempunyai dua anak. Dia pergi ke anaknya yang sulung dan menyuruhnya untuk menggarap kebun anggurnya.
Tapi anak yang sulung ini nggak mau, langsung ngomong, nggak mau ah. Tetapi ayah ini datang ke anaknya yang kedua. Anaknya ini juga sama menjawabnya. Nggak mau. Tapi dia menyesal. Lalu dia pergi mengerjakannya. Kemudian Yesus tanya kepada orang Farisi, ada ahli Taurat dan orang Farisi, menurut kalian, menurut kamu, mana yang lebih menyukakan hati bapaknya? Mana yang melakukan kehendak bapaknya? Tentu kita juga sepakat dengan ahli Taurat dan orang Farisi bahwa anaknya yang kedua lah yang melakukan kehendak bapaknya. Awalnya memang dia tidak mau melakukannya, tapi dia menyesal. Lalu dia berubah pikirannya, dan dia melakukan kehendak bapaknya. Pergi ke kebun anggur dan bekerja. Sedangkan si sulung yang pertama bilang mau tapi tidak melakukannya. Nah, ini menjadi sebuah perbandingan yang diangkat oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Menurut kamu gimana sih? Yang lebih berkenan kepada bapaknya, yang melakukan kehendak bapaknya? Ya, yang kedua tentu. Meskipun awalnya dia tidak mau melakukannya, tetapi akhirnya dia melakukan kehendak bapaknya. Itu yang namanya perubahan. Nah, jadi orang Kristen tuh jangan, biasanya ngomong dalam bahasa yang lebih pragmatis ya, yang lebih bebas ya. Jangan cuma lama doang di gereja. Jadi orang itu jangan cuma menang tua doang di gereja. Jadi orang Kristen jangan cuma bangga dengan keanggotaan gereja, sebuah gereja besar mungkin. Atau sudah lama banget di gereja. Dari gereja itu masih perintis sampai gereja itu menjadi besar, dia sudah ada di situ. Nggak perlu bangga dengan hal-hal seperti itu. Banggalah ketika kita bisa menyenangkan hati Bapa. Banggalah ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa. Karena memang nggak ada obsesi lain seharusnya di dalam hidup kita ini selain melakukan kehendak Bapa. Nah, si anak bungsu ini, anak yang kedua ini, berubah pikirannya. Dia menyesal. Waduh, dia sudah terima kebaikan bapaknya. Dia bisa menikmati apapun yang bapaknya punya. Tapi kok saya disuruh garap kebun anggur? Saya nggak mau ya. Mungkin kebun anggur itu menjadi salah satu ladang yang menjadi pemasukan uang buat keluarga ini. Anaknya yang disuruh kerjakan. Tapi anaknya nggak mau. Ya untung dalam cerita ini, puji Tuhan, anak itu berubah pikiran. Nah, semangat yang kayak begini yang harus kita tiru. Mungkin juga dulu kita pernah menolak melakukan kehendak Bapa. Nggak telak-telak sih kita ngomong ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, nggak telak-telak kita ngomong, nggak mau ah. Ketika doa kita dijawab berbeda dengan apa yang kita harapkan, wah kita nolak, kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan, kita ngambek sama Tuhan. Tapi bersyukur kalau teman-teman saya dan teman-teman semua yang di Sanctuary bisa mengalami perubahan pikiran dari tidak mau melakukan kehendak Bapa menjadi mau melakukan kehendak Bapa. Dan tentu sebenarnya pertanyaannya saya sih lebih tepat ditanya begini, mana yang lebih berkenan kepada bapaknya? Kepada ayahnya, yang sulung apa yang bungsu? Tentu jawabannya adalah yang lebih berkenan di hadapan bapaknya adalah si anak bungsu. Karena kondisi kita berkenan atau tidak kepada Bapa di surga adalah ditentukan ketika kita melakukan atau tidak kehendak Bapa. Itu ukurannya.
Wah, masih abstrak kok. Terlalu ngawang. Kehendak Bapak kayak gimana ya? Kehendak Bapak adalah segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Udah, selesai. Nggak perlu panjang lebar. Apa itu bentuknya? Jalani kehidupan Tuhan Yesus. Kita baca yang paling praktis tuh sebenarnya tuh ya, dari kalau menurut saya yang paling praktis yang bisa kita ambil itu Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu khotbah di bukit. Mulai dari ucapan bahagia, ajaran-ajaran tentang jangan menghakimi, hal berdoa, jangan khawatir tentang apapun juga. Itu semua hal-hal praktis yang bisa kita ambil dari, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu udah paling gampang. Gampang dibacanya maksudnya ya, gampang dimengertinya. Tapi yang melakukannya, ya berdarah-darah sih. Kalau hal mengampuni misalnya, itu kan susah mengampuni. Nah, sekarang di pemahaman Alkitab GSKI Kelapa Gading sedang membahas tentang pengampunan. Sudah berminggu-minggu nih, saya perhatikan. Dari sebelum Natal sampai sekarang udah lewat tahun baru. Wah, gampang diucapkan dan tapi begitu sulit dilakukan. Ya memang kehendak Allah nggak ada yang gampang. Kehendak Bapa nggak ada yang gampang untuk kita lakukan. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah kita terima sejak kita lahir dan dibesarkan sampai kepada kondisi kita hari ini. Makanya Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu berbicara tentang perubahan pikiran. Kita bisa melakukan kehendak Bapa ketika pemikiran kita dirubah juga. Dirubah terlebih dahulu. Kalau nggak dirubah, kita nggak akan bisa melakukan kehendak Bapa. Kenapa tadi saya ngomong jangan bangga jadi anggota gereja yang sudah lama. Jangan bangga jadi dari kecil sudah Kristen. Karena di ayat ini, di perikop ini, Yesus berkata, satu hari nanti, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa yang dipakai adalah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal? Karena menurut adat istiadat orang Yahudi, kedua profesi inilah, kalau perempuan-perempuan sundal itu biasanya dikonotasikan sebagai apa yang kita sebut sebagai PSK ya. Dandanan mereka juga berbeda dengan kebanyakan perempuan biasa, perempuan yang baik-baik saja menurut adat orang-orang Yahudi saat itu. Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang dianggap orang paling berdosa menurut hukum Yahudi itu akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kalau orang Farisi ahli Taurat mah udah nggak usah ngomong dah. Dari kecil sampai mereka tua, itu mereka berkutat dengan hukum Taurat. Mereka ngerti seluruh hukum Taurat, titik komanya mereka ngerti. Tapi, mereka melakukan hukum sesuai dengan bunyinya saja. Bukan dengan tidak sesuai dengan esensinya. Tidak sesuai dengan intinya. Nah, si pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, ini dianggap orang paling berdosa. Orang minoritas, bukan minoritas, orang termarginal maksud saya. Orang pinggir yang dipinggirkan, orang-orang cast out dari hukum Yahudi, mereka orang-orang yang dianggap sangat berdosa. Pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang bekerja bagi pemerintah Roma untuk menarik cukai dari bangsa-bangsa jajahan Roma. Dalam hal ini, itu dalam hukum orang-orang Yahudi mereka sangat dibenci. Dianggap pengkhianat. Sedangkan perempuan sundal ya tahu sendirilah. Kita pernah baca tentunya cerita tentang seorang perempuan berdosa yang kedapatnya berbuat zina. Dan itu kemungkinan adalah perempuan sundal. Tapi lihat, seorang perempuan sundal, seorang yang berbuat zina, dialah yang menemani Yesus bersama ibunya Maria sampai Yesus di kayu salib.
sampai Yesus dikubur, sampai Yesus dibangkitkan. Dia tungguin kuburannya. Itulah yang disebut Maria Magdalena. Seorang perempuan sundal toh. Tapi dia berubah. Dia punya keinginan kuat untuk berubah. Kenapa? Karena Yesus sudah mengampuni dia. Sementara orang-orang Yahudi mau melempari dia dengan batu, tapi Yesus tidak menghukumnya. Kita semua tentu tahu cerita ini. Bagaimana dia menuangkan minyak narwastu yang mahal di kaki Yesus, lalu menyekannya dengan rambutnya. Rambut yang adalah mahkotanya. Minyak narwastu itu upah 1 tahun bekerja. Sangat mahal. Tapi dia tuang di kaki Yesus untuk membersihkan kaki Yesus. Menyekannya dengan air mata dan rambutnya. Berubah kan? Nah, Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kebenaran sebagai pembuka jalan bagi Mesias, bagi bangsa Israel. Tapi orang Yahudi, dalam hal ini orang Farisi dan ahli Taurat yang ngerti firman malah nggak percaya. Mereka tahu loh akan ada seseorang yang akan mendahului kedatangan Mesias. Yohanes Pembaptis ini. Mereka nggak percaya. Mereka tolak. Pemungut-pemungut cukai dan orang-orang dan perempuan-perempuan Sunda percaya sama Yohanes Pembaptis. Percaya sama kebenaran ajaran Yohanes Pembaptis. Nah, orang Farisi enggak. Orang Farisi ahli Taurat enggak. Kamu melihatnya, tapi kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Dalam hal ini, kamu tidak menyesal ini, karena kan Yohanes Pembaptis kan galak yang ngajarnya ya. Kamu keturunan ular beludak. Waduh, sama ahli Taurat sama orang Farisi, dikata turunan ular beludak. Disuruh bertobat. Wah, pendeta disuruh bertobat. Ya. Hamba Tuhan disuruh bertobat. Mereka nggak menyesali ya kan kesalahan mereka dan nggak percaya. Tapi lihat si pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini, sama seperti anak yang tadinya nggak mau melakukan kehendak bapaknya, yang disuruh sama bapaknya, lalu dia akhirnya menyesal dan kemudian melakukan kehendak bapaknya. Sebenarnya cerita perumpamaan ini diceritakan Yesus untuk menampar, untuk membuka mata orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena sebelumnya ada cerita tentang pertanyaan, ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, dari manakah kuasa Yesus? Nah, dibunurin lagi. Kenapa mereka nanya soal itu? Karena sebelumnya Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah pada musimnya. Orang Farisi, ahli Taurat tanya, kok bisa ya orang kayak gini? Nah, dia tanya sama Yesus, kenapa sih bisa melakukan itu dengan kuasa mana? Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus, sebagai syarat Yesus akan menjawab pertanyaan mereka, akhirnya mereka jawab nggak tahu. Ya, Yesus juga nggak mau cerita dari mana kuasa itu dia dapatkan. Makanya Yesus kasih perumpamaan ini, kasih cerita tentang ini. Kamu nggak percaya ya? Ya nggak percaya tentang kemesiasan Yesus pada saat itu, karena memang Matius ini kan ditulis Matius untuk orang-orang Kristen Yahudi. Jadi ada banyak istilah-istilah, ada banyak kosakata, ada banyak nilai-nilai Yudaisme yang ditulis oleh Matius sebagai latar belakang penulisan kitabnya. Yesus menyamakan mereka, ada ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mau berubah, yang tidak mau menyesali perbuatan mereka dengan gambaran seperti ini.
Nah, kaitannya dengan dua perikop sebelumnya tentang Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah pada yang sementara pohon ara itu belum musimnya. Saya pernah khotbahkan tentang hal ini di ibadah raya GSKI Slipi beberapa minggu yang lalu. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara ini? Apa salahnya? Apa salahnya pohon ara ini? Kenapa harus dikutuk? Padahal kan belum musimnya. Nah, pohon ara itu, walaupun belum musimnya, ketika pohon ara itu sudah berdaun, dia akan mengeluarkan buah ara yang kecil-kecil, yang menjadi cikal bakal buah yang besar nanti pada musimnya. Nah, kalau daunnya sudah lebat tapi tidak ada buah yang kecil, sangat besar kemungkinan pohon ara ini tidak akan berbuah pada musimnya. Oleh sebab itulah Yesus mengutuk pohon ara ini. Jangan sampai kita jadi kayak pohon ara ini ya teman-teman ya. Udah lama ke gereja, udah lama jadi orang Kristen, udah jadi lama jadi aktivis, tapi Tuhan tidak bisa menikmati buah kehidupan dari kita. Ketika dia mau sesuatu, Tuhan nggak dapetin. Itu dari hidup kita. Akhirnya dikutuk. Ini sama dengan ketika cerita ini sejajar dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Baik cerita ini maupun cerita yang kedua, dua anak itu. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun kita lama jadi orang Kristen, tapi Bapa tidak bisa menikmati kehidupan, buah kehidupan dari kita akan dibuang. Kita nggak dikenal sama Bapa di surga. Kenapa tadi di awal saya katakan, mumpung masih muda, kita harus berubah? Karena akan tiba saatnya, kalau kita tidak mulai bergerak untuk berubah sejak kita muda, ya bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati masa muda kita gitu ya. Kalau kita tidak bisa mau berubah ketika kita masih muda, akan tiba waktunya kita akan semakin sulit untuk berubah. Kalau seiring dengan bertambah usia jasmani kita, nilai-nilai yang masuk dalam diri kita juga semakin banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karakter kita akan terbentuk, misalnya kita tadinya orang yang kasar ya, tapi kalau kita tidak belajar berubah untuk lemah lembut, bisa belajar menghargai orang lain, belajar untuk menghormati orang lain, berkata-kata baik terhadap orang lain. Kalau kita nggak belajar dari awal, itu akan semakin susah berubah. Karena dengan bertambahnya usia jasmani kita, itu dia nilai-nilai yang masuk dalam diri kita juga makin bertambah, makin kuat. Kalau dia seorang yang galak, keras, kalau dia nggak mau mulai belajar berubah, dia akan keras terus. Keras terus. Akan semakin sulit dirubah. Akan semakin sulit untuk dia bisa menghargai orang lain. Boro-boro melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya saya ngajak teman-teman nih, mumpung masih muda, yuk berubah. Saya udah lihat banyak orang yang udah lama ke gereja, tapi nggak mau belajar berubah, makin sulit dia berubah. Makin sulit dia. Dan kemungkinan juga semakin kecil untuk dia bisa jadi lebih baik. Yang tadi saya bilang, menang lama doang ke gereja. Tapi susah untuk berubah. Nggak mau belajar untuk berubah. Selain memang waktunya sudah tua gitu, orangnya sudah makin alot kalau menurut bahasa saya gitu ya. Pernah makan daging steak yang alot kan ya, atau bebek yang alot gitu ya. Nah, kayak gitu tuh ya, kayak sendal jepit gitu ya. Ditarik sana susah, tarik sini susah. Alot. Tuhan mau kerja juga susah, karena dia udah pasang barrier dalam hidup dia. Nilai-nilai hidup yang sudah tertanam dalam hidup dia sekian puluh tahun, itu menjadi barrier tangan Tuhan untuk bisa menjamah dia.
menjadi pembatas dia dengan Tuhan. Di samping juga treatmentnya atau cara mengolah hidupnya yang salah. Karena gerejanya juga tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, seluruh hidup kita buat Tuhan, makan baik kamu makan dan minum itu semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu nggak diajari di situ. Semuanya ke gereja untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, itu treatmentnya yang salah. Nah, saya mau kasih perumpamaan, saya mau tutup dengan perumpamaan seperti ini. Saya ini doyan makan. Saya doyan makan, ya terlihat ya teman-teman yang pernah ketemu sama saya secara fisik, ya tahu lah ya, dari bentuk body itu ketahuan lah ya, saya memang suka makan. Di samping saya suka makan, saya suka melihat tontonan atau acara TV, ini dari TV luar gitu ya, atau acara orang memasak, saya suka banget. Ada nilai kalau ada sebuah stasiun TV yang dari luar yang saya suka tonton, dia suka menyuguhkan acara bagaimana sebuah makanan yang legendaris itu ternyata diolah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan itu bisa menjadikan makanan itu enak untuk dinikmati dan melegenda puluhan tahun, gitu ya. Nah, saya suka lihat itu. Bahannya bagus, treatmentnya bagus, hasilnya enak. Nah, saya suka makanan ayam rebus. Kalau kita bilang, orang Chinese bilang ayam rebus pak camke gitu ya. Ayam cuma direbus, dikasih garam, dikasih minyak wijen sama kecap asin, sama bawang putih goreng. Nah, itu dimakan begitu aja udah enak. Nah, ternyata ada caranya memasak daging ayam itu sampai empuk dan enak dan cepat. Kalau dulu orang masak itu perlu berjam-jam sampai empuk. Nah, ternyata ada treatment yang beda yang membuat ayam ini cepat empuk, gitu ya. Nah, biasanya saya suka lihat ayam itu direbus dalam waktu 30 menit. Ketika 30 menit, dimatikan apinya dan tidak boleh dibuka. Selama 30 menit kemudian baru boleh dibuka dan diangkat dari air rebusan itu. Ayamnya pasti empuk, tidak perlu waktu lama. Ya kalau sekarang ada pressure cooker gitu ya, yang memasak dengan tekanan tinggi jadi lebih cepat empuk. Gitu. Nah, treatmentnya bagus, benar. Bahannya bagus, treatmentnya benar, masakannya enak. Nah, saudara, kita tidak bisa menjadi hidangan, hidup kita tidak bisa menjadi hidangan yang bisa dinikmati oleh Bapa di surga kalau bahan bakunya nih hidup kita ini udah jelek. Nah, supaya nggak jelek ini perlu manfaatkan waktu yang singkat ini, waktu yang benar-benar kalau usia teman-teman di sanctuary itu usia emas, supaya kita bisa benar-benar dinikmati oleh Bapa di surga. Syukur-syukur kalau Tuhan kasih waktu umur kita panjang, terus kita nikmati proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup masa muda kita. Pada usia tertentu, waktu kita menghadap Tuhan nanti kapanpun, Tuhan bisa menikmati hidupnya kita. Dan Tuhan disenangkan. Kita bisa melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan mendapati kita berkenan kepada. Kalau treatment mah, nggak usah ngomongin dah. Gereja Suara Kebenaran Injil, ajarannya itu merupakan treatment yang baik buat hidup kita. Paling tidak metode atau treatmentnya sudah baik. Dan mumpuni untuk mengubah hidup kita. Tinggal kitanya nih yang jadi bahan bakunya. Mau nggak diproses? Mau nggak dimasukin pressure cooker atau presto gitu ya? Cepat, tapi empuk. Enak, bisa dinikmati Tuhan. Kalau mau cepat itu tekanannya tinggi. Wah, itu bayangin kalau kita jadi daging ayam, saudara. Dimasak dalam tekanan tinggi, empuk. Nah, tekanan tinggi itu bicara soal kehidupan kita.
yang harus diproses dengan cara Tuhan yang menyakitkan bagi hidup kita, supaya kita bisa berubah. Nah, ini perlu semangat nih. Kalau nggak semangat ngadepin prosesnya, bisa nggak jadi juga. Makanya kita harus semangat berubah. Dan itu akan mempermudah kita untuk kita bisa menjadi sebuah pribadi. Kalau menggunakan ilustrasi yang baru saya sampaikan, menjadi hidangan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Hidangan yang nikmat, yang lezat, yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa menggugah hati nurani teman-teman di Sanctuary untuk kita bisa punya semangat untuk terus berubah. Bukan saja secara fisik, itu nomor sekian kalau secara fisik, tetapi manusia batinia kita terus berubah sampai kita Bapa di surga mendapati hidup kita sesuai dengan kehendaknya, berkenan di hatinya. Tuhan Yesus memberkati.